Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bid Pendidikan Madrasah pada kantor wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Kasih, khususnya yang sekaligus model Bapak Kasih kursi kurikulum dan kesiswaan. Kalau kemarin saya singkat kursi, sebenarnya Pak enak bisa diduduki gitu. Kurikulum dan kesiswaan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Kasih Pendidikan Madrasah pada seluruh kabupaten, kota, se-Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Madrasah, negeri swasta, Ketua KKM semuanya, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berbagi dengan Ibu Bapak semuanya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan asesmen kompetensi, baik asesmen kompetensi minimal atau yang nanti juga selanjutnya akan disebut dengan asesmen nasional, asesmen kompetensi nasional, dan yang berikutnya adalah asesmen kompetensi siswa Indonesia atau yang disebut dengan aksi madrasah, itu yang nanti akan dilakukan khusus di madrasah. Dua-duanya bagaimana ada dan sebagainya nanti akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya selalu menjalankan sunnahnya dan suka bersolawat kepada beliau, sehingga pada nanti yaumul hisab kita dipanggil oleh beliau, itu sebagai syafaat beliau pada saat yaumul hisab kita. Dengan demikian kita dapat keringanan dalam yaumul hisab itu, dan kita semuanya kemudian diridhoi, dirahmati oleh Allah dengan penuh pengampunan, dijadikan satu dalam rombongan Rasulullah di yaumul akhir, menikmati surganya Allah insya Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya langsung akan share informasi lewat share screen yang ada. Oh, mohon maaf Pak Sugio, Nun Sewu, Pak Kasih, mohon di hostnya di disable-nya dicontreng Pak. Ini masih disable. Sampun ya. Saya cobanya lagi nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Matur nuwun. Saya langsung akan share materi sebagai berikut Ibu Bapak. Moga-moga nanti berkenan. Sebentar ini kok ada gangguan iklan ini. Oke. Sebentar. Bentar. Ini banyak gangguan. Ya Allah, ya Rabbi. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu nggih? Jadi saya akan menjelaskan asesmen kompetensi siswa Indonesia. Ini nanti wujudnya Ibu Bapak namanya minimal ada 2 yang nanti akan Bapak Ibu temui bersama. Walaupun yang ada di tulisan ini untuk tingkat aliyah, tingkat sanawiyah itu ketemunya nanti pada tahun 2022 dan seterusnya. Kalau untuk MI, Madrasah Ibtidaiyah, insya Allah tahun 2021, bahkan uji coba di tahun 2020 ini, yang asesmen kompetensi siswa Indonesia yang aksi ini sudah mulai. Ini mungkin Bapak Ibu Kasih di kabupaten kota perlu mengetahui ini.
Kemudian berikutnya nanti ada yang disebut dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yang sebelumnya namanya AKM, asesmen kompetensi minimal. Semuanya tadi sebenarnya namanya awalnya satu, Ibu Bapak, yaitu aksi. Jadi dulu sebelum ada wacana tentang asesmen dan lain sebagainya, di Indonesia itu ada aksi itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Risetnya itu 4 tahun yang lalu, Ibu Bapak. Namun saat itu banyak yang belum perhatian terhadap aksi ini karena kita masih masih terbawa dengan aura ujian nasional dan lain sebagainya. Nah, pada saat 4 tahun yang lalu ceritanya Bapak Ibu ada pembahasan di Balitbang Kemendikbud tentang aksi ini yang ternyata di Kemendikbud sendiri kurang mendapatkan respon baik, Ibu Bapak. Padahal ini mengandung satu filosofi yang cukup bagus sebenarnya, sehingga pada saat dibahas World Bank itu kami dari Kementerian Agama menyambut atau merespon secara khusus. Bahasa sederhananya kalau di Kemendikbud ide ini belum ditarik, maka Kementerian Agama yang akan ambil gitu. Karena itu nama aslinya kami pakai Bapak Ibu, aksi, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia ini sebenarnya adalah hasil temuan dari ahli-ahli psikometri. Psikometri itu psikologi yang ada hubungannya dengan pengukuran. Dalam memperhatikan fenomena pendidikan di dunia, termasuk juga Indonesia, khususnya dalam merespon masukan-masukan dari negara-negara ekonomi, organisasi negara ekonomi menengah dan maju, OECD, terkait dengan hasil riset PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Perlu diketahui, nanti saya tunjukkan juga di Indonesia ini dinilai mulai tahun 2000 sampai sekarang derajat kompetensi siswa-siswanya itu masih di bawah harapan gitu. Oleh karena itu perkembangan dari hasil riset PISA itu menunjukkan Indonesia masih di urutan yang bawah. Nah, oleh karena itu kemudian pada saat itu tuh ada upaya-upaya riset juga di dalam negeri untuk berusaha mencari apa instrumen solusinya gitu. Akhirnya muncul aksi ini, kemudian berkembang. Saat itu belum mendapatkan respon dari Kemendikbud baik, akhirnya kita yang mengambil dan untuk kita disponsori oleh World Bank. Kemudian ternyata pada saat kita sudah berproses menjelang jalan di tahun 2019 akhir, itu ada pergantian menteri. Nah, pada saat pergantian menteri itu, menteri yang baru di Kemendikbud, ini di Kemendikbud ceritanya. Ternyata menteri yang baru respect terhadap ide aksi ini. Akhirnya mereka memfinalisasi yang kemudian berubah menjadi AKM itu, Asesmen Kompetensi Madrasah. Jadi sebenarnya start awal untuk persiapannya justru duluan kita, hanya memang di Kemendikbud itu pasukan yang khusus menangani masalah asesmen ini kan ada 2 pusat Bapak Ibu, ada Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan ada Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, Teknologi Informasi. Sedangkan di Kementerian Agama itu hanya ditangani di satu tempat, di tempat saya, yaitu Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi. Sehingga pada saat kita menjalankannya bertahap, merencanakannya, yaitu mulai dari kita coba dari MI dulu, ternyata pada saat Kemendikbud sudah mulai sadar bahwa ini penting, maka kemudian Dikbud berani mulai dari tingkat MI sampai dengan tingkat dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA itu ditangani bersama-sama oleh mereka. Selain itu juga karena anggaran mereka juga besar. Ini beberapa cerita sedikit tentang latar belakang ini. Ibu Bapak yang saya hormati, namun demikian latar belakang yang bersifat akademik terhadap perlunya aksi di Indonesia itu sebagai berikut, Ibu Bapak.
Kita semuanya Ibu Bapak, mungkin saya ulang sedikit saja, dan ini dalam kaitan dengan pembahasan apapun dalam dunia pendidikan, kita selalu melihat ini, bahwa Indonesia itu dalam rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, kita punya visi 25 tahun yang akan datang. Pada saat Indonesia berumur 100 tahun, tepatnya 2045, kita itu ingin menjadikan negara ini negara yang betul-betul berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini juga secara sepintas mungkin saya ceritakan Ibu Bapak, mengapa pada saat umur 100 tahun Indonesia merdeka ini baru berpikir berdaulat, maju, adil, dan makmur. Karena memang Indonesia ini adalah negara perjuangan Ibu Bapak. Jadi waktu Indonesia itu merdeka, itu sebenarnya adalah awal perjuangan kita ingin membangun diri kita. Sehingga kalau misalnya di viral segala macam itu kadang-kadang berapa tahun merdeka kemudian dipertanyakan apakah kita sudah merdeka betul. Karena Indonesia ini fenomenanya beda dengan negara-negara merdeka lainnya. Biasanya negara-negara yang lainnya itu sudah disiapkan puluhan tahun sebelum negara itu merdeka, sehingga pada saat merdeka itu ya merdeka benar gitu. Artinya sudah tersiapkan semuanya untuk bisa berdaulat. Sedangkan Indonesia itu pada saat diproklamasikan oleh Pak Soekarno dan Bung Hatta, itu negara Indonesia itu baru sekedar nama Bapak Ibu. Ini saking beraninya bangsa Indonesia untuk mewujudkan satu negara atau bangsa yang besar ini. Dan itu hanya berupa nama. Nah, setelah merdeka itulah baru kemudian perjuangan-perjuangan untuk mewujudkan betul-betul merdeka itu baru kita lalui. Nah, nanti puncaknya pada tahun 2045 kita itu ingin sudah menemui titik yang kita cita-citakan, minimal tahap pertama lah. Bahwa negara kita betul-betul sudah berdaulat. Berdaulat itu tidak tergantung dari negara-negara lain. Misalnya dari sisi ekonominya, pertahanannya, sosial budayanya, kita betul-betul berdaulat. Kondisi yang ada di Indonesia itu tidak terusik oleh kondisi di sekitarnya, misalnya ekonomi. Apapun terjadi di negara di luar Indonesia, Indonesia stabil, maunya begitu. Kalau seperti sekarang kan belum Ibu Bapak. Minyak saja walaupun kita tempatnya minyak, kalau ada krisis minyak di Timur Tengah, di Amerika, kita kena imbasnya, harganya juga ikut berubah. Itu berarti kita belum berdaulat. Karena itu mengapa visi Indonesia 2045 itu baru memasukkan berdaulat itu pada tahun 2045. Ini supaya kita menyadari bahwa Indonesia ini memang kita bentuk dengan perjuangan. Karena di medsos itu banyak hiruk pikuk yang kadang-kadang mempertanyakan tentang kedaulatan ini. Mereka menyamakan dengan di tempat lain yang kemudian dibungkus secara politis gitu. Akhirnya jadi gaduh kan begitu ya. Padahal memang secara resmi Indonesia itu ingin mulai berdaulat itu ya tahun 2045 ini. Syaratnya untuk bisa berdaulat itu maju. Maju segala macam layanannya. Nah, sehingga kemudian secara internal akhirnya bisa menjamin kehidupan masyarakatnya adil dan makmur. Itu kondisi yang kita harapkan. Nah, di dalam mewujudkan itu Ibu Bapak, di sebelah kirinya itu ada tulisan, ada persyaratan SDM Ibu Bapak. Ada persyaratan SDM yang diperlukan untuk bisa mewujudkan negara berdaulat itu. Apa itu? Yaitu orang yang berkualitas, SDM yang berkualitas. Apa indikatornya? 1, iman, takwa, berkompetensi tinggi. Ini gambarannya sederhana. Jadi ternyata untuk mewujudkan Indonesia berdaulat tahun 2045 nanti itu godaannya luar biasa beda dengan mungkin masa-masa kita dulu sekolah atau masa-masa kita dulu belajar. Anak-anak sekarang itu untuk persiapan ke sana itu godaan, serangan pikiran, kalau bahasanya Pak Orbazan Wazir, Pak Sugiyo itu Hizbul Fikr ya. Perang pemikiran.
Itu lebih keras bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, oleh karena itu yang bisa menghadapi itu supaya Indonesia betul-betul nanti tahun 2045 itu berdaulat adalah satu, imannya harus kuat itu. Jadi tahan godaan. Imannya harus kuat. Dia punya prinsip yang kuat. Nah, untuk memperkuat iman itu dia hari-harinya betul-betul ketakwaannya tinggi. Selain juga kompetensi, kemampuan dalam aktualisasi hidupnya juga tinggi. Baru kemudian kualitas produktivitas, dia bisa menghasilkan sendiri sehingga negara Indonesia itu bisa mandiri, bisa besar memenuhi kebutuhan sendiri. Dan selanjutnya dalam menghadapi perkembangan kehidupan kedepannya, penguasaan ipteknya itu update, selalu di-update gitu, sehingga kita mempunyai teknologi yang up to date kan gitu. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu. Persyaratan ini tidak sederhana. Nah, ini kita gambarkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan aksi atau AKM-nya sendiri, kita gambarkan gimana godaan di Indonesia atau tantangan untuk menghadapi visi ini. Pertama Bapak Ibu, kita lihat dari konteks sosial, budaya, dan teknologi yang ada sekarang ini. Ibu Bapak, paling tidak kita bisa menggambarkan ada 4 kondisi yang ini mau tidak mau akan menjadi tantangan bangsa kita, jadi tantangan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Yang pertama, fenomena era global. Bapak Ibu bisa merasakan sekarang betapa beratnya dengan era global yang tanpa jarak, antar negara, antar daerah, antar wilayah, itu tidak ada jarak, baik jarak fisik maupun jarak waktu itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Sehingga apapun pengaruh yang ada di suatu tempat itu akan berimbas ke tempat lain. Contoh, misalnya ideologi sekuler, itu sudah dengan cepatnya merambat pada anak-anak kita. Nah, ideologi sekuler ini secara fisik menarik, secara argumentatif juga menarik, dan ini tidak bisa ditangkal begitu saja tanpa kualitas orang-orang yang pemikir gitu, orang-orang yang kritis. Kalau tidak kritis ya gampang hanyut Bapak Ibu. Karena sekarang ide-ide apa saja itu bisa diputar sini. Nggak jauh-jauh Bapak Ibu, COVID saja. COVID ini Bapak Ibu, ya Allah, ya Rabbi, itu sudah dipelintir sana, pelintir sini, itu membuat orang itu setiap hari bisa pendiriannya berubah-ubah. Dari awalnya percaya, takut, kemudian nggak percaya, kemudian menganggap ini konspirasi, yang ini, yang itu di medsos itu luar biasa argumentasinya Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu juga mengalami kebingungan ini. Nah, ini kalau dihadapi oleh orang-orang yang kualitasnya tidak kuat, itu jelas akan terombang-ambing dan rusaklah negara kita. Karena negara kita ini negara besar yang memang terbentuknya itu dari potensi kesadaran untuk ikut bersatu, karena sebenarnya isinya itu beda-beda. Ada 32.000 suku bangsa kecil-kecil yang waktu itu menjadi negara kecil-kecil sendiri, yang bisa mandiri dan ada yang kaya juga. Nah, kemudian setelah dijajah Belanda itu baru ada kesadaran kalau kita lawan sendiri nggak selesai. Oleh karena itu kemudian ada kesadaran bersatu, kemudian minta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat saat itu, tokoh-tokoh agama, ulama, mereka sadar semuanya, kemudian melepaskan egoismenya masing-masing, kemudian menyatakan proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu diucapkan, itu betul-betul dengan tulus untuk mau bersatu Bapak Ibu. Untuk memperjuangkan negara itu, kemudian nggak ada biaya. Sultan Kasim dari Pekanbaru mengatakan, ini uang saya pakai bahkan untuk perjuangan. Semuanya bersatu itu. Nah, karena ini negara ini adalah negara persatuan, seperti parsel gitu, parsel yang dipasang-pasang. Nah, ini kalau dengan godaan-godaan ideologi sekuler, ideologi-ideologi yang berbasis agama sekarang, Bapak Ibu coba ideologi-ideologi yang berbasis agama. Islam ini bagus luhur yang sudah berkembang di Indonesia.
Tapi ternyata ada beberapa ideologi-ideologi yang dibawa yang semata-mata hanya menggunakan nama Islam, tetapi sebenarnya ideologinya itu pengaruh dari daerahnya masing-masing, negaranya masing-masing. Yang ada pembawaannya keras, ada yang pembawaannya kaku. Indonesia manis sekali. Dan itu Bapak Ibu secara argumentatif juga berpengaruh pada anak-anak kita. Lah dalam menghadapi yang begitu, kalau tidak kuat-kuat imannya, tidak kuat-kuat takwanya dan pemikirannya jalan, maka anak-anak mudah terpengaruh. Ini sebagai salah satu contoh. Sehingga yang diperlukan untuk masa depan ini memang anak-anak generasi yang pemikirannya harus hebat. Dia tidak gampang tergiur dengan hedonisme, materialisme yang di fenomena arah global ini sudah arah melintang mempengaruhi pandangan mereka. Karena cepat sekali mereka melihat, oh di Amerika sana kehidupannya gini-gini menyenangkan segala macam. Ini salah satu argumentasi bahwa kualitas SDM yang harus kita siapkan memang khusus gitu. Kemudian yang kedua, sudah kondisi fenomena era globalnya kayak begitu, kita punya problem sosial di negara kita, misalnya kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, perceraian. Sekarang itu Bapak Ibu di setiap kabupaten kota kemarin saya melihat angka perceraian itu tinggi sekali, apalagi COVID ini ya. Wah, itu tuntutan istri kepada suami itu banyak sekali. Kenakalan remaja dan sebagainya. Dan sekarang semuanya itu makin canggih Bapak Ibu. Kejahatan itu makin canggih, kemiskinan makin menjadi-jadi. Lah ini empuk Bapak Ibu. Ini lahan empuk untuk mainnya orang-orang yang tadi pengaruh-pengaruh ideologi, baik sekuler, berbasis agama, dan sebagainya. Nah, ini dua faktor ini saja kalau menggabung sudah tantangannya berat. Itu tidak sembarang orang yang bisa menghadapi. Dan itulah yang nanti menjadi PR harus kita siapkan dari anak-anak di madrasah. Berikutnya, pada sisi yang seperti itu, problem arah pendidikan kita, pendidikan Islam, itu masih konvensional Ibu Bapak. Jadi cenderung pendidikan kita itu kayak dulu. Jadi pembelajaran masih dengan hafalan. Kemudian yang disebut pandai itu asal bisa menyebutkan materi yang diajarkan kepada mereka. Tapi mengasah otak, analisis, sintetis itu kurang kuat. Itu problem pendidikan. Jadi godaannya kayak gitu, tapi pendidikannya ternyata masih lempeng-lempeng saja, biasa-biasa saja. Inilah yang nanti menjadi PR kita, yang harus kita garap. Nah, kemudian di sisi yang lain, tantangan abad 21 ke depan kita mau tidak mau memerlukan banyak tantangan yang harus kita hadapi supaya kita bisa lewat gitu. Nah, di sana ada knowledge revolution, intelligent evolusi, dan sebagainya. Nah, ini salah satu gambaran saja Ibu Bapak bahwa kondisi pengaruh di sekitar kita kayak gini. Sehingga tadi visi Indonesia 2045 itu kalau kita akan hasilkan memang memerlukan orang-orang yang tangguh, dan siapa itu yang menyiapkan? Ya kita semua. Nah itu nanti ada hubungannya dengan mengapa asesmen itu kita ambil. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kaitan itu, untuk khusus Kementerian Agama, khusus madrasah yang memiliki pendidikan berciri khas keislaman, kita ingin membentuk generasi yang seperti kerucut ini minimal Ibu Bapak, yaitu dia dilandasi dengan fondasi al-iman yang kuat, kemudian diwujudkan dalam kehidupannya dengan al-Islam yang tangguh, kemudian dalam prinsip kehidupan dan perilakunya al-ihsan itu, yang selalu merasa kalaupun dirinya tidak bisa melihat, minimal dia merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita dan bersama dengan kita gitu, sehingga dia hati-hati dan sebagainya. Ini tuntutan lain di dalam pendidikan yang berciri khas Islam, minimal kita bisa menghasilkan generasi yang seperti ini. Nah ini berarti kan tantangan kita di dalam dunia pendidikan ini nggak gampang. Jadi kita harus menyiapkan anak-anak yang seperti tadi, tangguh, kuat menghadapi godaan global, godaan sosial yang tinggi, kemudian tantangan abad 21. Sementara sisi yang lain kita dituntut bisa menghasilkan anak-anak yang punya fundament iman, Islam, dan ihsan.
Nah, kemudian dalam kaitan ini Bapak Ibu khusus untuk madrasah. Nah, untuk khusus madrasah, kita punya prinsip penguatan pilar madrasah Bapak Ibu. Ada 5 pilar madrasah. Ini yang mungkin untuk kita semuanya perlu kita pahami. Dengan problem-problem godaan yang tadi di madrasah itu paling tidak kita harus bisa mewujudkan 5 hal. Ini tugas kita semua, 5 pilar di madrasah. Pertama, madrasah itu harus bisa menghasilkan kekuatan pilar keagamaan. Jadi anak-anaknya itu tangguh dalam kehidupan beragamanya. Dia mempunyai pemikiran yang mantap di dalam memegang prinsip keagamaannya. Kemudian punya amalan yang kuat, yang bisa ya tadi minimal sampai bisa mewujudkan bagaimana orang ihsan itu bisa diwujudkan oleh anak itu. Artinya soleh. Namun solehnya itu sekarang tidak cukup dengan soleh individual. Nah, dia juga harus bisa memiliki kemampuan untuk soleh secara sosial. Jadi tidak hanya kesolehannya itu bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian kalau sudah kuat keagamaannya ini, yang kedua, pilar madrasah itu adalah kita menguatkan anak-anak yang sudah kuat imannya itu jangan sampai lupa bahwa kita ini hidup dalam satu bangsa yang punya sejarah khusus seperti tadi, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka anak-anak yang memiliki kekuatan religiulitas atau kekuatan keagamaan tadi itu harus bisa memanfaatkan atau bisa menjadikan kekuatan keagamaannya itu untuk memperkuat ikatan kebersatuan kita Bapak Ibu dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jangan sampai justru sebaliknya gitu, karena kita sadar kita bisa hidup seperti sekarang ini itu akibat pengorbanan kakek-kakek kita, pendahulu-pendahulu kita yang mau melepaskan egonya, kemudian bersatu, suku ini sampai 32.000 suku tadi bersatu untuk mendirikan yang disebut dengan Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bangsa Indonesia. Inilah misi pilar yang harus diperjuangkan oleh madrasah. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan kemandirian, pilar kemandirian. Pilar kemandirian ini. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, penguatan keagamaan kebangsaan tadi itu akan bermakna bagi orang lain apabila kemandirian bisa kita perjuangkan dengan baik gitu. Karena ini nanti yang menjadi pangkal produktivitas itu kemandirian gitu, dan menjadi pangkal dari kedaulatan tadi. Kemudian setelah kita sudah mampu membuat orang-orang yang mandiri, jangan lupa kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita di madrasah bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang-orang yang bermakna itu, orang-orang yang kualitasnya tinggi itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berguna kepada orang lain, punya kemanfaatan bagi orang lain. Nah, setelah itu dikemas, kemudian yang kelima, anak-anak madrasah itu tetap akan bisa mengikuti perkembangan kehidupan kapanpun, yang kita sebut dengan kemodernan. Jadi anak-anak kita nggak pernah tertinggal. Ini 5 pilar yang menjadi tugas kita. Nah, Ibu Bapak merenungkan dari visi Indonesia 2045, kemudian fase yang kedua tadi yaitu konteks sosial global tantangan kita yang seperti ini, jenis tantangannya, beratnya. Kemudian kita punya target ingin menghasilkan anak-anak dari madrasah itu yang punya kekuatan iman, Islam, dan ihsannya ini dilandasi dengan pilar madrasah seperti ini. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu melihat sekarang bercermin dari kondisi sekarang. Nah, sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu seperti yang ada di layar, kita mendapatkan fakta. Ternyata siswa kita di madrasah ini ya memang sudah ada ujian nasionalnya yang prestasinya tinggi, tapi itu 1, 2 begitu saja Bapak Ibu, 3, yang paling satu kabupaten 1 atau satu provinsi beberapa itu sudah lumayan. Tetapi secara persentase kondisi kita ini masih penuh dengan penderitaan Bapak Ibu. Rata-rata untuk lewat dari 5,0 itu masih berat Bapak Ibu.
Ini kondisi yang pertama. Jadi tantangannya kayak begitu beratnya, harapan kita bisa mencapai Indonesia 2045, tapi secara faktual kita punya fakta kondisi anak-anak yang masih seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat dari hasil risetnya PISA, itu yang dibawa ini, Program for International Student Assessment, Indonesia ini sejak tahun 2000, itu bukan malah membaik Bapak Ibu. Ya datar-datar saja, kalau tidak dikatakan turun ya datar-datar saja. Kalau dibanding 2000 memang lebih baik, tapi kondisi 2018 hasil PISA yang terakhir, baik untuk literasi membaca, reading, kemudian numerik atau matematik maupun sains, itu ya kondisinya masih rendah Bapak Ibu. Apalagi kalau dihubungkan dengan kondisi dunia. Kondisi dunia itu yang ada di garis biru ini Bapak Ibu. Di garis biru itu harapannya akan dikatakan sudah melewati ambang batas itu apabila sudah melewati garis biru 500 ini. Nah, terkait dengan itu kita masih jauh. Berarti kondisi kita ini masih di bawah laut Bapak Ibu. Nah, hanya saja sisi yang lain kita punya masalah. Pada saat kita ingin membawa anak-anak ke sana dengan tantangan-tantangan yang ada dan kondisinya seperti sekarang, kita itu mau memperbaiki mutu pembelajaran kita itu dari mana? Kita sudah sering mencoba memperbaiki metode pembelajarannya. Ada pendekatan macam-macam, bahkan ada model pembelajaran, ada yang SKS, ada paket, segala macam. Tapi ujung-ujungnya secara rata-rata juga masih seperti itu. Kita sudah banyak melalui pergantian kurikulum. Kita sudah banyak membenahi masalah persiapan guru-guru, perencanaan segala macam. Tapi hasilnya puluhan tahun masih seperti ini. Nah, ternyata Ibu Bapak dari hasil kajian yang kami sekitar 5-6 tahun yang lalu itu terperanjat melihat bahwa ternyata semua ikhtiar perbaikan kita selama ini hanya didasari dari diskusi-diskusi pendek saja Bapak Ibu. Jadi diskusi pendek 1 bulan gitu saja sudah menyimpulkan sesuatu. Tapi kita tidak pernah dilandasi oleh data diagnostik yang kuat Bapak Ibu. Data diagnostik yang kuat. Ini kalau saya gambarkan kayak gini. Misalnya orang sakit. Orang sakit itu, sakit panas itu penyebabnya kan banyak. Tapi antara dokter dengan dukun itu kalau meriksa kan beda Bapak Ibu. Kalau dukun itu hanya orangnya masuk, tiba-tiba langsung diterka saja. Oh sakit panas dikasih ini. Gitu. Ya bisa kadang-kadang kena, bisa kadang-kadang tidak. Tapi kalau dokter kan beda. Kalau dokter itu dia tidak bisa memutuskan dulu, tapi dia meminta orangnya ini diperiksa dulu, dibawa ke lab, dilihat darahnya, dilihat jantungnya, dilihat macam-macamnya, urinnya, baru kemudian punya data diagnostik sehingga bisa disimpulkan panasnya itu sebenarnya karena apa gitu. Nah, kita itu sebenarnya data yang seperti itu yang kurang di dalam pendidikan ini. Sebenarnya anak-anak ini punya masalah apa sih? Kok kondisi prestasinya masih seperti ini di UN? Kemudian kompetensinya sendiri setelah diriset oleh PISA juga masih rendah. Sebenarnya kita itu punya masalah apa? Lah itu yang selama ini belum pernah tergali Bapak Ibu. Nah, dalam kaitan dengan aksi dan asesmen inilah Ibu Bapak, kita kemudian melahirkan bahwa asesmen aksi ini atau AKM, asesmen kompetensi madrasah, itu bukan sekedar ujian Bapak Ibu. Tapi dia adalah alat untuk diagnostik gitu. Jadi alat untuk memeriksa kondisi anak gitu. Jadi AKM atau aksi itu adalah alat untuk memeriksa kondisi anak, bukan alat untuk menguji hasil belajar anak. Jelas bedanya Bapak Ibu ya. Nah inilah perbedaan signifikan antara asesmen dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu kemarin adalah mengukur hasil prestasi anak, yang kemudian dipakai sebagai data untuk pertimbangan kelulusan, dipakai untuk apa, begitu kan?
Kalau aksi ini betul-betul tujuannya hanya satu, yaitu melakukan diagnostik pemeriksaan, sehingga kita kemudian mempunyai jalan berdasarkan data itu, maka perbaikan mutu pembelajaran anak-anak itu akan dimulai dari mana gitu. Oleh karena itu nanti aksi ini atau asesmen kompetensi minimal atau asesmen kompetensi nasional yang diselenggarakan Kemendikbud itu nanti tidak disasarkan pada siswa kelas akhir, tetapi akan diberikan pada siswa yang nanti masih punya kesempatan apabila hasil pemeriksaannya itu dikembalikan kepada gurunya, dikembalikan kepada orang tuanya, dikembalikan kepada kepala madrasahnya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sampai siswa itu lulus, yang kita sebut dengan upaya perbaikan mutu pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan quality improvement, perbaikan mutu. Nah, dengan begitu maka harapannya betul-betul untuk menciptakan anak-anak, menyiapkan anak-anak yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di saat Indonesia berumur 100 tahun, itu bisa terwujud. Itu gambaran logikanya seperti itu, Ibu Bapak, pelaksanaan asesmen ini. Nah, kemudian di dalam wujud realisasinya, asesmen ini ada dua, Bapak Ibu. Ada asesmen yang berbasis kelas, ini. Berbasis kelas itu tujuannya adalah untuk memperbaiki belajar anak. Memperbaiki pembelajaran di satu kelas itu. Nah, ada yang disebut dengan AKM nasional. AKM nasional ini tidak dalam rangka untuk tujuan memperbaiki pembelajaran praktisnya, prosesnya, tetapi tujuannya adalah memperbaiki sistem. Itu AKM nasional. Nah, nanti yang diselenggarakan oleh Kemendikbud yang sekarang namanya asesmen nasional itu adalah AKM nasional ini, Bapak Ibu. Karena itu nanti asesmen atau yang mungkin Bapak Ibu gampang kenal adalah ujian, itu untuk tahun yang akan datang, terutama tahun 2021 dimulainya, Ibu Bapak, itu bukan untuk memotret siswa demi siswa, ini yang diselenggarakan oleh Kemendikbud begitu. Jadi dia akan menjauhi nilai-nilai yang sifatnya kuantitatif, tetapi dia akan membaca sistem yang ada di satu institusi atau satu wilayah. Itu asesmen nasional. Karena asesmen nasional itu sifatnya memotret hal yang makro, ibarat orang memotret dari helikopter, maka Kementerian Agama kemudian melihat macam-macam asesmen ini, kita tertarik, oke lah, di samping asesmen yang sifatnya nasional untuk mendeteksi sistem, kita ingin membantu madrasah, karena madrasah kita itu agak unik, ada 95% madrasah swasta yang otomatis SDM-nya juga beragam macam-macam. Oleh karena itu kita ingin bertanggung jawab untuk ikut membantu madrasah-madrasah seluruhnya itu dalam bentuk yang agak lebih detail, yaitu AKM yang sifatnya kelas, yang tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran di tingkat kelas tadi. Nah, selanjutnya AKM yang berbasis data kelas inilah yang kemudian di dalam MORA ini Ministry of Religion Affairs, Kementerian Agama, Bapak Ibu. Itu yang kita sebut dengan aksi. Kemudian untuk AKM yang sifatnya nasional itu oleh MOEK. MOEK itu Ministry of Education and Culture atau Kemendikbud, itu nanti yang disebut dengan asesmen nasional. Nah, sifatnya beda-beda, Bapak Ibu. Kalau yang asesmen berbasis kelas atau nanti yang kita sebut aksi di madrasah, itu fungsinya ingin memahami hasil belajar individu siswa. Karena tujuannya nanti umpan baliknya itu kepada setiap siswa, karena itu sampai bisa memberikan rekomendasi kepada orang tua. Tapi kalau AKM tidak, AKM nasional tidak. Dia hanya mengevaluasi kualitas sistem pendidikan.
target pengukuran kalau untuk AKM yang kelas tadi, yang aksi, itu literasi membaca, numerasi, kemudian untuk khas Kementerian Agama kita tambah lagi yaitu literasi sains dan literasi sosial budaya. Karena kita punya tantangan tadi, ingin menghasilkan anak-anak yang lulus itu secara budaya, kulturalnya itu kuat, gitu. Jadi dia agamanya kuat, tetapi dia juga kuat juga di dalam kehidupan sosial budayanya. Jadi kemampuan agamanya tadi untuk memperkuat pergaulan kehidupan bersosial, berbudaya yang beragam ini, sehingga menjadi anak-anak yang toleran, anak-anak yang bisa kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan kehidupan ini. Nah, itu beberapa spesifikasi sederhana dari aksi dan AKM. Secara detail, Ibu Bapak akan saya jelaskan sebagai berikut. Ini, kedudukan asesmen aksi madrasah dengan yang AKM nasional. Jadi seperti tadi, ini aksi madrasah itu nanti akan meliputi literasi membaca, sains, dan sosial budaya. Sedangkan AKM nasional itu literasi membaca dan numerasi saja. Siswanya nanti Bapak Ibu kelihatannya sama. Kalau untuk MI itu ada 2 pilihan Bapak Ibu, kelas 4 karena yang akan diukur itu kompetensi kelas 4, sehingga bisa kelas 4 dan kelas 5 yang akan diuji di aksi madrasah. Kemudian kelas 8 MTS, kemudian kelas 11 aliyah. Sedangkan AKM yang nasional itu sama, juga kelas 5, kelas 8, kelas 11. Bedanya Bapak Ibu, bedanya kalau kita yang tujuannya tadi untuk perbaikan pembelajaran di setiap kelas, itu anak-anak di setiap madrasah itu akan diperiksa semua, akan diuji semua. Karena tujuannya kita kan akan memperbaiki pembelajaran di kelas. Karena itu siswanya akan diuji secara sensus semuanya. Karena keterbatasan anggaran, kemarin kita tetapkan untuk di madrasah itu setiap tahunnya jumlah madrasahnya bisa jadi 50%, tapi di setiap madrasahnya seluruhnya. Jadi ujiannya tidak seluruh madrasah se-Indonesia. Jadi Indonesia Timur, Tengah, Barat itu semuanya ada keterwakilan 50% madrasah. Tapi di dalam siswanya, di dalam madrasah itu semua siswanya akan kita periksa. Sehingga nanti umpan baliknya itu akan diberikan pada madrasah untuk memperbaiki seluruh siswanya bisa. Itu aksi madrasah. Sedangkan yang asesmen sifatnya nasional, itu sebaliknya Bapak Ibu. Semua madrasah atau semua sekolah itu akan diperiksa. Tetapi siswa di dalam sekolah atau madrasahnya itu tidak semua. Akan dibatasi. Antara 20 sampai 30 siswa saja yang diperiksa. Loh kenapa kok enggak siswanya semua diperiksa? Karena yang sifatnya nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, dia akan memfoto sistemnya saja. Sedangkan asesmen yang diselenggarakan Kementerian Agama itu akan memfoto satu-satu karena untuk memperbaiki anak masing-masing gitu. Lah, karena inilah Bapak Ibu sampai hari ini ada kemungkinan di madrasah itu nanti memang dua-duanya ini. Yang dari Kemendikbud kita tetap jalan untuk memfoto sistem, kemudian untuk yang khusus madrasah untuk perbaikan di setiap kelasnya kita juga jalan untuk tujuan perbaikan pembelajaran. Dan yang akan lebih terasa manfaatnya untuk madrasah itu justru adalah yang asesmen kompetensi siswa madrasah yang nanti akan ditangani oleh Kementerian Agama itu. Karena tujuannya langsung memberikan umpan balik kepada guru, kepala madrasah, pengawas, dan orang tua. Bahkan nanti akan kita berikan pembekalan khusus itu kepada pengawas, kepala madrasah, guru, dan orang tua, bagaimana membaca rekomendasi yang kita berikan sekaligus menindaklanjutinya. Sedangkan yang dari AKM kelihatannya penerjemahan yang dari Dikbud, penerjemahan sampai ke arah detail begitu kelihatannya belum kelihatan, dan bahkan mungkin tidak, karena dia akan memperbaiki sistem sehingga nanti dia akan masukannya itu kepada lembaga-lembaga bahwa lembaga ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Siapa di antara siswa itu sebenarnya yang mencerminkan kelebihan itu, kekurangan itu, kita nggak dapat data detail. Nah, oleh karena itu kalau di madrasah kita bisa menjalankan dua-duanya, harapannya
di madrasah memiliki servis yang lebih bagus, sehingga daya saingnya nanti diharapkan ke depan akan lebih kena dan lebih cepat, karena madrasah ini kan lahirnya beda kan Bapak Ibu ya dengan sekolah ya. Kalau sekolah itu sejak tahun 1945 itu sudah ada sekolah, sedangkan madrasah itu kan lahirnya sejak tahun 1975 setelah ada SKB 3 Menteri itu. Oleh karena itu kalau treatment kita dengan sekolah kita sama saja, kita itu tetap ketinggalan dengan sekolah. Oleh karena itu treatment yang ada, perlakuan yang ada di madrasah itu memang harus macam-macam gitu, sehingga kita daya juangnya atau daya saingnya dengan sekolah itu bisa sebanding bahkan lebih. Itu harapannya. Nah ini Bapak Ibu yang diukur di aksi madrasah nanti ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial. Dalam kaitan ini yang perlu saya jelaskan Ibu Bapak, bahwa pengukuran kompetensi ini itu beda dengan pengukuran hasil belajar Bapak Ibu. Kalau hasil belajar itu kan yang diukur memang kemampuan anak memahami pelajaran, jadi ada hubungannya dengan pelajaran. Sedangkan kompetensi ini itu kita tidak mengukur kemampuan anak dalam kaitannya dengan hasil belajar, tidak. Tapi kita akan mengukur apa kemampuan yang melekat pada diri anak setelah mereka itu belajar semua mata pelajaran. Kompetensi ini yang kita ukur adalah pertama literasi membaca. Literasi membaca ini bukan berarti keterampilan membaca, bukan. Literasi membaca ini adalah kemampuan anak-anak memahami sesuatu yang sifatnya deskriptif. Entah deskriptif dalam bentuk tulisan, entah deskriptif dalam bentuk gambar. Tapi kemampuan anak-anak menghadapi problem deskriptif dalam kehidupan dia itu mampu gitu. Itu harapannya. Nah, bedanya antara ujian bahasa Indonesia dengan literasi membaca itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya belajar yang konkret, saya gambarkan saja, misalnya sekarang belajar tentang kehidupan, atau mungkin belajar tentang sholat saja. Tentang sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengukur hasil belajarnya, anak-anak itu tahu bagaimana cara melakukan sholat, bagaimana dia tahu hafal atau bisa menyebutkan rukun dan syaratnya sholat. Tetapi anak-anak yang bisa begini ini kan belum tentu dia bisa melakukan sholat dengan baik setiap hari Bapak Ibu. Nah, ujian nasional kemarin itu hanya untuk mendeteksi kemampuan anak dalam kaitan dengan memahami apa itu sholat, rukunnya, syaratnya. Sedangkan kemampuan itu akan mengukur apa yang melekat pada diri anak. Setelah dia belajar tentang sholat itu, apa yang melekat pada diri anak? Jadi yang betul-betul terjalankan dalam setiap hari. Itu gambaran fisiknya seperti itu. Saya ambilkan contoh yang sederhana adalah sholat. Tetapi literasi ini tidak terikat dengan satu mata pelajaran Bapak Ibu. Yang dipentingkan adalah bagaimana dia mengolah pikiran, memahami hal-hal yang deskriptif, sehingga berguna untuk kehidupan dia pada saat dia harus memecahkan masalah dalam kehidupannya. Itu. Kemudian kalau literasi numerasi itu lebih ke arah bagaimana dia mempunyai kemampuan dalam hidupnya itu untuk memperhitungkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Prosedur, konsep, dia bagaimana bisa memperhitungkan semuanya dalam rangka untuk menghasilkan sebuah keputusan. Kalau literasi sains itu lebih ke arah bagaimana kemampuan anak yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitan dengan hal-hal yang sifatnya akademis, pengetahuan sains, mengidentifikasi data-data dan sebagainya. Kemudian kalau literasi sosial budaya juga begitu, apa yang melekat pada diri anak dalam kaitan dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan budaya. Itu kompetensi literasi itu begitu Bapak Ibu. Beda dengan pemahaman atau kompetensi hasil belajar yang kemarin sudah diujikan di ujian nasional segala macam. Nah, kemudian untuk kompetensi ini Bapak Ibu, karena itu melekat pada diri anak,
itu sebenarnya untuk mencapainya itu tidak cukup dengan belajar di kelas Bapak Ibu. Ini merupakan proses yang panjang dalam kehidupan di sebuah sekolah atau di sebuah madrasah. Mengasah kemampuan berpikirnya, kemampuan berperilakunya, sehingga sampai terinternalisasi sebuah kemampuan yang kuat itu. Nah itu. Nah untuk timeline aksi madrasah yang tadi, kalau aksi madrasah tadi karena kita detail, itu kita punya rencana seperti ini Bapak Ibu. Jadi tahun 2020 ini kita pengembangan uji cobanya. 2021 kita baru fokus ke MI dulu. 50% yang kita garap. Sedangkan untuk yang kelas sanawiyah dan aliyah itu kita siapkan uji coba dan perangkatnya baru akan dijalankan pada tahun 2022 dan seterusnya 2023 akan jalan semuanya. Nah, sedangkan yang AKM yang dari Kemendikbud itu sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi nanti AKM itu akan ada macam-macam Bapak Ibu. Pertama, ini seperti yang tadi yang di tabel baris yang ketiga Bapak Ibu baca dulu baris yang ketiga dulu. AKM dan survei kelas untuk kelas 11. Nah, kelas 11 itu nanti rencananya akan dilakukan di bulan Maret. Kemudian untuk AKM yang kelas 8 untuk sanawiyah itu kemungkinan di bulan Maret juga minggu keempat. Kemudian yang untuk yang SD atau MI itu yang nasional itu akan di bulan Agustus. Tapi untuk yang asesmen nasional ini Bapak Ibu selain yang tadi sudah saya jelaskan, ternyata dari dinamika masyarakat itu masih ada permintaan anak-anak yang nanti akan lulus itu untuk kebutuhan masuk perguruan tingginya gimana dan sebagainya. Akhirnya Kemendikbud itu membuat tetap ada yang namanya AKM kelas 12. Tapi tujuannya tidak seperti asesmen yang pada umumnya yang sudah saya jelaskan. Ini hanya sekedar untuk memberikan masukan kepada madrasahnya tapi sepintas karena tindak lanjutnya pendek. Dan yang kedua bisa membekali hasil belajar hasil nilainya untuk kepentingan melanjutkan perguruan tinggi. Hanya saja karena ini sebenarnya adalah konsep yang tidak sinkron persis dengan tujuan asesmen pada umumnya, maka untuk AKM kelas 12 itu nanti tidak semua siswa diwajibkan Bapak Ibu. Jadi ini siswa boleh memilih. Saya karena mau melanjutkan ke perguruan tinggi, saya mau ikut asesmen kelas 12. Ini untuk aliyah ya. Nah, untuk sanawiyah dan MI-nya nggak ada. Sanawiyah MI tetap ini. Jadi untuk yang siswa menjelang lulus hanya diberlakukan untuk yang kelas 12 saja. Ini hanya siswa yang akan melanjutkan saja yang akan memilih. Kalau siswa yang tidak berminat ke sini ya juga tidak ada masalah. Ini ibaratnya Bapak Ibu kalau masih ingat dulu waktu kita kuliah, itu kan kadang-kadang ada dua jalur ya dulu kita waktu sarjana ya. Ada jalur skripsi, ada jalur yang non skripsi. Nah, modelnya seperti itulah. Untuk jalur skripsi itu silakan itu untuk bisa membekali anak untuk bisa ambil S2, bisa jadi dosen. Tetapi tidak semua anak diharuskan karena orientasi setiap anak itu berbeda-beda. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dan itu nanti akan dilakukan di sekitar bulan Februari. Februari minggu ketiga, untuk paketnya Februari minggu keempat itu. Nah, kemudian ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekedar simulasi jadwalnya untuk yang AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Saya pikir hampir waktunya rentetannya teknisnya itu hampir seperti pelaksanaan ujian nasional kemarin karena menggunakan cara-cara yang sudah dilakukan. Jadi ada sesi 1, sesi 2 dan sesi 3. Hanya perbedaannya Bapak Ibu untuk AKM yang dilakukan oleh Kemendikbud itu nanti aplikasinya tidak seperti UN. Kalau UN itu kan semi online Bapak Ibu ya. Kalau ini online betul gitu. Nah, inilah mungkin yang perlu Bapak Ibu sekarang mulai siapkan, diketok tularkan ke setiap madrasah bahwa dalam asesmen nanti itu diperlukan jaringannya itu jaringan online karena tesnya memang betul-betul pakai daring online.
Jadi tidak seperti ujian nasional. Kalau ujian nasional kemarin kan online-nya itu hanya pada saat untuk sinkronisasi awal dan sinkronisasi pasca ujian kan gitu. Tapi pada saat anak mengerjakan itu kan sebenarnya offline. Nah, sedangkan yang assessment itu nanti online semua. Nah, kemudian yang diselenggarakan oleh madrasah aksi itu nanti sifatnya juga online, hanya bedanya kalau yang diselenggarakan Kemendikbud ini spek komputernya tinggi Bapak Ibu, dan tidak bisa dilakukan di luar komputer atau laptop yang sudah standar. Nah, sedangkan yang aksi madrasah, karena kita tujuannya untuk memperbaiki supaya kita punya data setiap orang bisa kita gali, maka kita ada peluang untuk bisa menggunakan laptop, Android, dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, sekarang pertanyaannya dalam rangka pelaksanaan AKM ini sebenarnya arahnya kemana? Arahnya begini Bapak Ibu, kita berusaha akan mendeteksi Bapak Ibu, mendeteksi, ini sering dulu juga saya sampaikan, mendeteksi kemampuan anak-anak, yang intinya nanti supaya kita mengetahui anak-anak ini dalam kaitan dengan 5 mind for the future, 5 pola pemikiran yang dibutuhkan untuk jangka kehidupan mereka mendatang, itu sampai sekarang kondisinya bagaimana, itu yang akan diperiksa. Mulai dari kreativitasnya, creatingnya, kemudian respectfulnya, bagaimana dia itu berkomitmen terhadap sesuatu yang dia respekti dalam kehidupan, kemudian etikalnya, sintesia, analisis sintesisnya, kemudian berikutnya disiplinerinya. Nah, dalam rangka untuk menyiapkan ini semuanya, sebenarnya pangkalnya ini akan terdeteksi bagus Bapak Ibu apabila dalam pembelajarannya itu kita sudah berubah dari kondisi LOTS ke HOTS Bapak Ibu. Kalau LOTS itu dulu kita kan kemampuan yang kita gali kan hanya pada saat mengingat, memahami, mempraktekkan. Nah, sekarang kan sudah tidak cukup itu Bapak Ibu untuk kebutuhan anak-anak supaya tadi tahan banting segala macam, itu perlu daya analisis, evaluasi, kemudian mencipta dan sebagainya. Itu yang kemudian kita sebut HOTS. Nah, dengan demikian Ibu Bapak sebenarnya assessment tadi, kecuali yang assessment kelas 12 ya, yang assessment aslinya baik yang ada diselenggarakan oleh Kemenak maupun diselenggarakan oleh Kemendikbud, itu sebenarnya hanya alat untuk memfoto Bapak Ibu. Sehingga foto yang dibutuhkan adalah foto yang betul-betul menggambarkan anak untuk kemudian diperbaiki gitu. Sehingga sebenarnya kalau ditanyakan saya perlu persiapan apa di madrasah itu atau di sekolah, saya pikir ya buat saja budaya berpikir yang kreatif seperti ini yang hot di madrasah, dan setelah itu nggak perlu ada persiapan-persiapan lain seperti ujian nasional dulu, misalnya ada bimbingan belajar segala macam, karena anak nggak akan terbekali dengan kondisi seperti itu. Sedangkan untuk kebutuhan kelulusan anak-anak, kenaikan anak-anak, tetap Bapak Ibu ada ujian, tetapi ujiannya itu akan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan seperti kemarin lah, tahun ajaran kemarin. Silakan dibuatkan ujian sendiri, alat ujiannya bagaimana bentuknya, segala macam itu tergantung dari tinjauan dari masing-masing satuan pendidikan berdasarkan perspektif keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing. Karena kemarin kita sudah memberikan alternatif kreativitas di setiap madrasah, itu bisa mengembangkan berbagai keunggulan yang termuat dalam 4, maka supaya itu bisa terwujud untuk kebutuhan kenaikan kelas, kelulusan, itu sudah cukup, yaitu dengan ujian oleh masing-masing satuan pendidikan. Tidak perlu lagi ada tes yang sifatnya bersama-sama. Yang bersama-sama cukup yang dilakukan oleh negara saja dalam rangka tadi mendiagnostik. Sedangkan yang untuk masing-masing, karena setiap madrasah itu orientasinya bisa beda-beda, kemudian nilai keunggulannya beda-beda, tentunya hal yang sudah diberikan di setiap madrasah juga beda-beda. Oleh karena itu ujiannya untuk kelulusan dan kenaikannya sudah tidak perlu bersama-sama lagi seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu.
Nah, sedangkan untuk mengevaluasi kualitas yang ada di setiap madrasah, kita sudah punya cerminnya, namanya asesmen tadi. Sehingga nggak perlu lagi kita repot-repot sekarang untuk mengadakan ujian bersama di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, sudah nggak perlu. Biar setiap madrasah menjalankan. Nanti tesnya pakai apa? Apakah pakai penugasan atau pakai pilihan ganda, segala macam, sesuaikan dengan kompetensi hasil belajar yang ditargetkan oleh masing-masing guru. Antara penugasan dengan pilihan ganda itu sama-sama kok derajatnya. Ibaratnya alat tes yang bagus itu kan bukan dari alat tes yang bagaimana, tapi alat tes yang sesuai dengan alat yang akan diukur. Jadi alat tes itu kan alat pengukur. Alat pengukur itu tepatnya adalah disesuaikan dengan apa yang mau diukur. Kalau yang mau diukur itu panjangnya, ya kita pakai penggaris. Kalau yang mau diukur itu beratnya, ya kita pakai timbangan, ya semacam itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kebutuhan awal Bapak Ibu untuk menyelesaikan semua tadi PR yang mau kita selesaikan terkait dengan kompetensi anak-anak, itu sebenarnya yang menjadi tugas yang perlu diwujudkan oleh semua madrasah adalah membangkitkan kembali tradisi membaca Bapak Ibu. Ini yang saya pikir jawaban dari pertanyaan banyak kepala madrasah kepada saya. Kalau gitu apa Pak yang perlu saya siapkan di madrasah? Kembangkan budaya membaca yang selama ini kita miskin sekali. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam dunia IT sekarang kebutuhan membaca ini justru nggak banyak disadari orang. Kalau ternyata membaca ini bisa menimbulkan kecerdasan yang luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian menghadapi sebuah bacaan, tidak usah penjelasan yang susah-susah atau yang makro-makro lah. Sekarang penjelasan saja tentang seseorang. Di depan saya, di depan rumah itu ada seorang gadis yang rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, kemudian punya alis mata, bagaimana kita gambarkan. Itu Bapak Ibu kalau dituliskan dalam bentuk teks, kemudian orang membaca teks itu orang yang membaca itu akan mengeluarkan kemampuan imajinasinya untuk membayangkan kan, gimana rambutnya yang rambut yang panjang, kemudian terurai, kemudian anggun menimbulkan keanggunan, itu rambut yang bagaimana menimbulkan keanggunan segala macam. Dia bayangkan itu memungkinkan sel-sel yang ada di otaknya itu sambung menyambung Bapak Ibu untuk menghasilkan sebuah kecerdasan yang luar biasa. Beda dengan anak-anak sekarang belajar, tiba-tiba kemudian bacaannya itu sudah diwujudkan dalam bentuk video yang ada di YouTube misalnya. Itu anak-anak nggak berimajinasi sama sekali, dia hanya lihat saja, oh begini toh. Nah itu tidak menghasilkan kecerdasan Pak, tidak bisa merangsang kecerdasan. Sedangkan membaca itu, bacaan apapun itu akan bisa merangsang kecerdasan anak untuk mengkaitkan satu sel dengan sel yang lain. Singkat ceritanya begini, Ibu Bapak kalau sekarang membaca novel misalnya, tiba-tiba setelah Bapak Ibu membaca novel, kemudian ada siaran, ada film atau bioskop yang judulnya mengangkat dari novel itu. Coba Bapak Ibu tonton. Biasanya kan Bapak Ibu komentarnya apa? Ternyata kok filmnya cuma begini, gitu kan. Nah, artinya apa? Film itu kan sebenarnya imajinasinya sutradara. Beda dengan imajinasi kita. Padahal imajinasi kita lebih kaya mungkin dari sutradara memfilmkan tadi. Nah, inilah kelebihan membaca yang perlu dirangsang dalam setiap anak supaya muncul kecerdasan-kecerdasan yang tadi saya sebut mulai dari creating sampai dengan creating, kemudian sampai bisa menghasilkan anak-anak punya daya analisis sintesis dan sebagainya tadi. Jadi membaca ini jembatan yang luar biasa yang perlu kita tumbuhkan di setiap madrasah Bapak Ibu. Sehingga dan membaca ini jangan sampai dibatasi hanya buku-buku teks yang serius, yang kaku. Sebenarnya alat baca apapun yang penting memenuhi norma agama, norma budaya, itu bagus untuk merangsang kecerdasan anak-anak.
Sementara kondisi sekarang Bapak Ibu membaca itu masih seperti ini faktanya. Yaitu kita itu masih 0,001%. Hanya 1 dari setiap 1.000 orang Indonesia yang suka membaca. Kita miskin sekali, karena itu pantas hasil riset PISA itu kita masih rendah terus. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Misalnya ini ujian nasional. Itu rata-rata anak-anak kita itu 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita masih rendah. Ini tingkat alia, IPA, IPS. Kemudian berikutnya, ini hasil riset PISA. Dari kemampuan memahami sesuatu yang deskriptif tadi, anak-anak Indonesia itu yang memenuhi kompetensi minimal itu hanya 30% Bapak Ibu. Yang di bawah kompetensi minimal itu justru banyak. Begitu juga untuk numerasi. Ini bukan matematika ya sebenarnya. Yang benar adalah numerasi. Itu yang melewati kompetensi minimal itu cuma 29%. Yang 70% itu di bawah standar. Begitu juga sainsnya gitu. Nah ini kondisi yang cukup memprihatinkan yang ingin didongkrak itu. Oleh karena itu akhirnya kita melahirkan asesmen, sedangkan yang untuk ujian kelulusan segala macam kita serahkan tetap kepada gurunya masing-masing sesuai dengan visi dan misi masing-masing madrasahnya, sehingga memungkinkan satu madrasah dengan madrasah yang lain itu kebutuhan alat tes untuk kelulusan dan kenaikannya beda-beda. Karena itu maka ujiannya sendiri-sendiri saja, nggak perlu digabungkan seperti biasanya. Nah ini Bapak Ibu profil level kemampuan siswa Indonesia 5 tahun terakhir itu seperti ini. Jadi kita masih jelek sekali. Indonesia itu yang baik itu masih sampai di sini, yang merah ini. Jadi 56% itu justru yang rendah Bapak Ibu. Itu kita masih seperti ini. Nah beda dengan Hong Kong, Cina itu yang kurang sudah sedikit sekali Bapak Ibu, 9,4%. Kalau kita masih tinggi itu. Nah Ibu Bapak, sekarang kita lihat contoh-contoh soal PISA yang nanti akan di tipologinya, spesifikasinya akan dipakai di AKM maupun di aksi. Jadi soal-soalnya nanti Bapak Ibu misalnya literasi membaca itu tidak hanya sekedar pertanyaan tentang sesuatu, tapi anak itu dibawa untuk kompetensi untuk memverifikasi sumber berita. Jadi misalnya ini di sebuah berita, kemudian anak disuruh memberikan penilaian atau verifikasi ya atau tidak, baru kemudian anak-anak diminta untuk mempertimbangkan berbagai hal yang ada di sini yang menjadi bahan pertanyaan. Kayak gitu. Jadi ini tidak cukup dibaca cuma sebentar saja, ini memang harus perenungan, dan nanti itu yang membuat soal asesmen itu tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Tidak seperti ujian hasil belajar seperti sekarang. Ini contoh soal membaca PISA tahun 2008. Jadi anak-anak itu dibiasakan justru nanti ada tugas misalnya coba dibuka selebaran, dibuka laman web. Nih. Kalau anak-anak nggak punya kultur membaca, nggak biasa membaca artikel segala macam, cuma YouTube saja, dia nanti akan kelabakan Bapak Ibu. Nah, kemudian mereka disuruh membandingkan beberapa sumber informasi yang sudah dia buka tadi. Misalnya tentang polusi, gunakan plastik dengan tenang, ini disuruh baca sini. Apakah wadah makan plastik tidak baik bagi Anda, ini ada bacaan gitu. Nanti baru kemudian anak-anak ditanya tentang sesuatu. Ibu Bapak yang saya hormati, ini contoh-contoh soal PISA yang ada di kita. Jadi nanti modelnya begini. Nah, coba kita bandingkan bagaimana kondisi penilaian kelas yang ada di madrasah kita saat ini, Bapak Ibu. Lucu-lucu. Contoh. Nah, soal kita itu masih begini loh, Bapak Ibu. Belum memancing anak-anak untuk menggunakan alat berpikirnya. Karena itu nanti dalam rangka persiapan itu sekaligus Bapak Ibu, iklim belajar di madrasah kita harus dirubah Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pelajaran, tapi dibudayakan guru dan anak-anak itu menggunakan pelajaran itu sebagai media berpikirnya. Dan nanti guru-guru saat menanyakan di dalam ujian ulangan harian, akhir semester maupun akhir tahunnya, itu tidak seperti yang sekarang ini Bapak Ibu, coba seperti ini. Sebutkan sifat wajib dan mustahil para rasulnya. Ini kan hafalan saja sudah cukup, nggak perlu menggunakan daya analisis segala macam. Ini contoh, ini padahal soal isi nih. Nah, berikutnya ini.
bagaimana kualitas soal penilaian kelas kita. Ya, ini contohnya. Misalnya ditunjukkan ada uang 20.000, ada uang 10.000, ada uang 50.000. Kemudian 3 lembar uang yang tampak pada gambar di atas sama nilainya dengan 7 lembar uang 10 ribuan dan 1 lembar uang ribuan. Ini kan hanya anak-anak diajari ini setelah ditotal, kemudian di sini dibandingkan kan saja. Tapi daya analisisnya segala macam belum jalan. Belum jalan. Ini masih tingkatannya paling hanya sampai di tadi remember, kemudian understanding, sampai di situ aja. Apply bisa menghitung, tapi sampai menggunakan daya analisis segala macam tidak merangsang kecerdasan anak tumbuh. Nah, contoh ini yang sudah dalam bentuk angka untuk numerasi. Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar. Buatlah operasi hitung yang hasilnya sama dengan 21 kali 10 dibagi 3 adalah, kuncinya sudah jelas langsung seperti itu. Padahal kemungkinannya kan bisa variasi dan seyogianya tidak diwujudkan dalam bentuk soal yang seperti ini. Jadi soal-soal asesmen itu Bapak Ibu nanti minimal dia ada 2 bentuk Bapak Ibu. Yang pertama mesti punya stimulus. Dia dilahirkan ada stimulusnya dulu. Jadi anak itu pada saat mengerjakan asesmen itu dia dibawa dulu ke kerangka kasus yang ada di sekitarnya dengan stimulus tadi. Stimulusnya itu bisa berupa bacaan, bisa berupa gambar, dan bisa berupa sebuah perhitungan segala macam. Kemudian baru dibawa ke soalnya. Tidak seperti ini. Nah, ini baru soal-soal yang dibuat oleh guru-guru kita. Nah, ini contoh dari guru-guru yang kami rekrut pertama untuk latihan membuat soal asesmen Bapak Ibu. Hasilnya masih begini, coba ini. Berikut ini merupakan data kecepatan sebuah motor Beat yang dibeli tahun 2008. Nah, ini tahun 2021 kecepatannya sekian-sekian. Kemudian anak diberikan alasan mengapa kecepatan motor semakin berkurang. Nah, padahal antara ini dengan ini nggak nyambung loh Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaan disusun tidak relevan mengukur kemampuan matematikanya. Dia hanya nanti menjelaskan ya asal menjelaskan saja kan. Meskipun peserta mencoba membuat stimulus yang kontekstual berupa penurunan performa mesin, tetapi di sini ini masing-masing kan punya khususan. Kenapa tahun 2011 itu kecepatannya begini? Mesinnya kan beda-beda Bapak Ibu ya. Ini tidak dijelaskan di sini, cuma ditunjukkan tabel begini. Nah, seharusnya ditunjukkan dulu problemnya apa biar anak-anak bisa menganalisis kan gitu. Nah, beda dengan guru-guru yang sudah tahap kedua, itu lebih bagus seperti ini Pak. Jadi setelah mereka membuat soal seperti itu, kemudian kami bekali lagi, itu bisa menghasilkan soal yang agak lebih lumayan. Ditunjukkan gambar begini. Ini stimulusnya. Kemudian jika gelas ukur tersebut akan diisi dengan kecepatan yang tetap, ada jika, kan anak bisa membayangkan ya. Membayangkan bagaimana ini kalau diisi dengan air kecepatan yang tetap. Manakah dari grafik tinggi waktu berikut yang menunjukkan proses ketinggian air saat pengisian air pada gelas ukur tersebut? T tinggi waktu. Nah, ini supaya anak membayangkan kan maksudnya. Soal ini lebih baik dibandingkan soal yang pertama, sifatnya lebih kontekstual akademik karena siswa familiar dengan gelas ukur itu sehingga bisa membayangkan. Level kognitif yang diukur juga tingkat tinggi dan mengombinasikan pemahaman akan konsep kecepatan dan representasi data dalam bentuk grafik. Nah, ini contoh perkembangan guru-guru menyusun soal kalau sudah dibekali agak lumayan Bapak. Kemarin kami melakukan seleksi dari 2.426 guru dari tempat Bapak Ibu se-Indonesia, itu yang terkumpul kuat itu hanya sekitar 35 Bapak Ibu. Dari 2.400 lebih tadi, itu 35 yang akhirnya terkumpul dan kami bina. Tapi insya Allah tahun depan kami akan melakukan seleksi lagi untuk sekaligus membekali guru-guru kemampuan menyusun soal-soal assessment. Nah, dalam kaitan untuk menyambut semua upaya kita tadi Bapak Ibu, ya, inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan ini sudah
sudah tersebar di sekitar kita Bapak Ibu, yaitu revolusi pembelajaran dengan KMA 184. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di KMA 184 ini di Simpatika Bapak Ibu sudah bisa melihat responnya sudah cukup positif, walaupun mungkin belum semuanya terakomodir ya. Yang intinya nanti Bapak Ibu dari sisi kurikulum kita itu nanti akan berubah Bapak Ibu. Kalau sekarang kurikulum itu 90% itu dikendalikan dari pusat, sehingga orang pusat seakan-akan lebih tahu. Nanti yang dari pusat itu akan lebih disederhanakan Bapak Ibu. Mungkin sekitar 60% saja, yang 40% satuan pendidikan disuruh mengembangkan. Oleh karena itu tadi, kalau setiap satuan pendidikan itu mengembangkan sendiri-sendiri dengan keunggulannya, bisa jadi satu madrasah dengan madrasah yang lain itu beda pengukurannya. Kalau seperti itu, maka untuk kenaikan kelas, kelulusan nggak usah ujian bareng-bareng, karena beda-beda. Kalau dipaksakan bareng-bareng, akhirnya tadi yang menjadi korban adalah keunggulan dari masing-masing madrasah tadi, akhirnya kan menyamakan dengan yang lain, akhirnya nggak ada pancingan, tidak ada upaya untuk tidak ada rangsangan untuk membuat sesuatu yang unggul spesial dari tempatnya masing-masing. Kemudian yang ujung-ujungnya juga nanti untuk bisa memberikan arah kepada inovasi dan kreasi guru tadi, beban-beban administrasi guru dan tenaga pendidikan itu memang kita usahakan bisa minimalis gitu, tidak terlalu berat seperti sekarang. Nah, dalam kaitan itu kebijakan madrasah itu minimal bisa ditempuh dengan 6 hal ini yang sekarang sudah ada di KMA 184 Bapak Ibu. Setiap madrasah itu boleh melakukan rekayasa struktur kurikulum. Jadi kurikulum kita sekarang implementasinya sudah nggak kaku-kaku Bapak Ibu, tapi tetap sesuai dengan koridor yang ada di KMA 184. Silakan dibaca. Mana yang boleh, mana yang tidak. Terus kalau Bapak Ibu punya keinginan sesuatu, terus bagaimana supaya itu bisa dibenarkan, itu nanti di situ ada jalannya Bapak Ibu. Rekayasa struktur kurikulum di situ ada peluang relokasi segala macam supaya hal-hal yang dicita-citakan Bapak Ibu bisa diwujudkan. Contoh, misalnya kita punya cita-cita anak-anak kita itu bisa tahfidzul Quran. Ya otomatis kan supaya tahfidzul Qurannya mantap, itu kan nggak mungkin pelajaran Quran hadisnya itu seperti yang sekarang. Mungkin ada treatment sehingga dia harus memindahkan dari pelajaran yang lain ke pelajaran itu dan sebagainya. Itu yang disebut dengan rekayasa struktur kurikulum. Dibolehkan Bapak Ibu. Dengan catatan batasan-batasan yang sudah dituliskan di dalam KMA 184 dan juknis-juknisnya. Kemudian yang kedua, memunculkan mata pelajaran yang dibutuhkan. Seperti tadi, kalau untuk tahfidzul Quran perlu mata pelajaran apa yang ada di muatan lokal bisa dipasang. Kalau anaknya peminatan keagamaan, pendalaman keagamaannya apa? Nah, itu bisa Bapak Ibu munculkan di situ. Kalau dahulu tidak bisa, sebelum ada KMA 184, sampai muatan lokal saja sudah dibatasi bahasa daerah gitu saja kan. Nah, sekarang Bapak Ibu peluang itu sudah kita kasih ruang dan itu semuanya disimpatika karena sudah ada SK keputusan Menteri Agamanya dan ada SK Dirjennya, maka diakomodir sesuai dengan yang sudah di situ. Kalau nanti ada hal-hal yang belum bisa tertampung di tahun ini, berikan masukan ke kami Bu Bapak. Nanti kami akan pertimbangkan kalau memang dibutuhkan dan tepat kita keluarkan dalam bentuk SK Dirjen, itu bisa menjadi bahan masukan kembali untuk pengembang Simpatika untuk memasukkan sehingga insya Allah siswa berkualitas, guru-guru tidak dikorbankan gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan yang luas melakukan kolaborasi pembelajaran dengan siapapun belajar, silakan. Berikutnya, mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Di sini kita ingin menyampaikan, pembelajaran apapun Bapak Ibu jangan lupa, intinya bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak, tapi gunakan hal yang dipelajari ini sebagai media berpikir untuk semua tadi yang menghasilkan pemikiran yang hot tadi. 5 Mind for the Future tadi yang sudah saya sebut. Kemudian berikutnya yang kelima, memberikan ruang yang luas pada siswa berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Anak-anak biar bisa berkembang itu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena bakat minat anak-anak itu, talenta itu kalau dioptimalkan perhatiannya
jangan dikira itu juga punya dampak pada kehidupan masa depannya gitu. Kemudian berikutnya yang keenam, bebas menentukan alat penilaian belajar yang bermutu. Ini yang tadi saya katakan, setiap madrasah bebas, silakan. Karena itu berikan keperluan setiap madrasah membuat instrumen ujiannya untuk kelulusan dan kenaikan tadi, nggak usah bersama-bersamakan. Nah, kemudian untuk jenis tesnya apa? Ya macam-macam, bisa penugasan, bisa praktek, bisa pilihan ganda, bisa esai, segala macam sesuai dengan yang mau diukur oleh gurunya, silakan yang tepat. Sehingga nanti dengan demikian kita bisa berharap akan lahir siswa-siswa yang berkualitas dari madrasah yang deteksi awalnya melalui asesmen. Jadi asesmen yang tadi saya jelaskan Ibu Bapak itu sebenarnya adalah deteksi awal saja. Asesmen tadi kalau tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan belajar juga nggak akan membuahkan manfaat yang besar untuk kita semua. Mungkin demikian pembicaraan awal Ibu Bapak, pancingan walaupun tidak pendek ya, awal yang bisa saya sampaikan yang nanti bisa kita perdalam dalam diskusi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Sugio. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mohon maaf pindah laptop karena Suaranya tadi terdengar semua kan? Nggak ada gangguan kan? Enggak, aman, jelas, sangat jelas, Bapak. Aman, jelas. Sangat jelas, Pol. saya pindah laptop karena